Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Evi Fatmawati dengan nomor pokok mahasiswa 2211080037 dan kepada yang terhormat Bunda Rizka Primanisa MPD selaku dosen penguji ujian komprehensif dengan materi dasar-dasar bimbingan dan konseling. Dengan tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian komprehensif materi dasar-dasar bimbingan dan konseling. Baik, sebelumnya tabi pun. Ya, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan pertama, yaitu pengalaman yang paling bermakna dan yang paling berkesan ketika saya mempelajari dasar-dasar bimbingan dan konseling. Jadi, ketika saya mempelajari dasar-dasar BK, saya ketahui bahwasannya profesi seorang konselor itu merupakan profesi yang penuh dengan kehati-hatian. Kenapa saya bilang kehati-hatian? Karena profesi seorang konselor itu tidak hanya menyangkut hubungan antara konselor dengan peserta didik saja, tetapi menyangkut masa depan peserta didik. Kenapa? Karena dengan mempelajari dasar-dasar BK, kita tahu bahwasanya bimbingan dan konseling itu sangat luas cakupannya, yang mana di dalamnya terdapat asas-asasnya ketika kita melaksanakan konseling, atau ketika kita memberikan layanan, kemudian prinsipnya, kemudian visi misinya, kemudian fungsinya, dan masih banyak hal-hal lain lagi yang harus kita ketahui. Dengan mempelajari dasar-dasar bimbingan dan konseling merupakan cikal bakal kita menjadi seorang konselor yang profesional, karena dasar-dasar bimbingan dan konseling itu merupakan materi, merupakan hal yang harus kita pelajari dan harus kita terapkan ketika kita menjadi seorang konselor. Kemudian untuk perubahan cara pandang terkait bimbingan, konseling, dan peran seorang konselor, jadi dasar-dasar BK itu merupakan mata kuliah yang sudah kita dapatkan ketika kita baru bergabung menjadi mahasiswa BK. Ketika kita baru menjadi keluarga BK, dasar-dasar BK adalah hal yang paling utama yang harus kita ketahui sebagai seorang calon konselor. Kenapa saya katakan begitu? Karena dasar-dasar BK merupakan mata kuliah yang kita dapatkan ketika menjadi mahasiswa semester 1, yang mana ketika kita menjalankan proses perkuliahan, kita harus mengingat dasar-dasar BK yang sudah kita pelajari. Jadi, ketika mempelajari dasar-dasar BK, saya mengetahui bahwasanya bimbingan dan konseling itu merupakan dua kata bergandengan tetapi maknanya sangat jauh berbeda. Jadi, untuk bimbingan itu sifatnya yaitu preventif atau pencegahan, dan konseling itu sifatnya kuratif atau pengentasan. Jadi maknanya sangat jauh berbeda, walaupun bimbingan dan konseling itu merupakan dua kata selaras yang mana masyarakat banyak ketahui BK itu merupakan dua hal yang sama, ternyata sangat jauh bedanya. Kemudian untuk peran dan fungsi konselor, saya pelajari dan saya banyak mengambil pelajaran ketika saya menjalani praktik pengalaman lapangan atau PPL. Jadi untuk peran konselor itu sendiri memang sangat diperlukan, dan kita sebagai seorang konselor itu memang harus cepat tanggap terhadap apa yang dialami oleh peserta didik. Jadi pernah ada kasus ketika saya menjalani PPL, terdapat peserta didik yang sangat sulit beradaptasi, dan saking sulitnya beradaptasi, badan peserta didik itu bisa sampai panas dingin. Jadi sampai keluar keringat-keringat itu sebesar biji jagung dan sangat sulit untuk berkomunikasi. Setelah ditelusuri, peserta didik itu pun mengalami permasalahan di rumah ketika kita memberikan layanan. Ternyata peran konselor itu sangat sepenting itu gitu, dan tidak semua peserta didik itu kan bisa langsung beradaptasi ya, maka kita harus melakukan pendekatan dan melakukan asesmen di awal untuk mengetahui peserta didik itu bagaimana sih untuk sosialnya, bagaimana untuk interaksi terhadap sesama peserta didik, karena peran konselor sendiri itu sebagai fasilitator. Jadi seorang konselor itu harus memahami peserta didiknya ketika menghadapi permasalahan. Bahkan sebelum peserta didik itu menceritakan, kita harus bisa paham atau kita pahami terkait kondisi peserta didik. Maka untuk pertama itu pasti dilakukan asesmen dulu, agar konselor itu paham peserta didik itu condongnya kepada bidang yang mana. Karena di dalam BK itu kan ada 4 bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, akademik, dan bidang karir gitu. Kebanyakan peserta didik itu terkhususnya kelas 10 kelas 10 atau kelas 7 itu masih banyak yang sulit beradaptasi terhadap teman-temannya, seperti itu. Kemudian seorang konselor juga itu berperan sebagai motivator untuk peserta didik agar semangat dalam mengembangkan potensinya untuk masa depan yang lebih cerah.
Nah, setelah itu juga peran konselor itu juga sebagai pendengar yang baik gitu. Sebagai pendengar yang baik, dan banyak peserta didik itu sebenarnya yang takut datang ke ruang BK, takut dijudge gitu, karena mungkin turun temurun BK itu terkenalnya ibu bapaknya galak gitu, padahal sebenarnya BK itu merupakan sahabat siswa. Jadi ketika PPL kemarin banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan gitu, bahwasanya guru BK itu memang harus cepat tanggap dan harus responsif terhadap apa yang terjadi dan apa yang dirasakan oleh peserta didik gitu. Kemudian banyak sekali asesmen yang harus dilaksanakan sebelum mata pelajaran itu dilaksanakan gitu, karena itu pasti menyangkut untuk proses pembelajaran juga gitu. Jadi peran konselor juga selain untuk mengetahui apa yang peserta didik itu alami, karena kan kita ada juga dalam bidang belajar, bidang akademik, jadi kita juga harus konsultasikan juga, kita harus bersama-sama bersama wali kelas ketika peserta didik itu mendapatkan hambatan ketika proses pembelajaran gitu. Maka asesmen di awal itu sangat penting untuk dilaksanakan. Baik, selanjutnya mari kita bahas terkait peta konsep dasar-dasar bimbingan dan konseling. Tadi sudah disinggung sedikit nih, apa saja sih yang ada di dalam dasar-dasar bimbingan dan konseling. Sekarang mari kita bahas. Untuk yang pertama kita bahas terkait pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri. Jadi pengertian bimbingan itu merupakan proses atau upaya pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau seseorang yang ahli di bidangnya kepada siapa? Kepada konselor atau orang yang membutuhkan bantuan, agar apa? Agar konseling itu dapat memahami potensi dirinya dan dapat mengembangkannya secara optimal. Kemudian konseling yaitu proses atau upaya pemberian bantuan yang diberikan oleh siapa? Masih sama, yang diberikan oleh seorang konselor atau orang yang ahli di bidangnya kepada peserta didik atau kepada konseli, agar apa? Agar permasalahan yang peserta didik atau konseli hadapi itu dapat selesai atau dapat bermuara pada terselesaikannya permasalahan yang dihadapi. Nah, ini juga dilaksanakan secara face to face atau secara tatap muka. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang paradigma bimbingan dan konseling. Jadi paradigma ini merupakan psikopedagogis dalam budaya Indonesia. Nah, jadi seorang konselor itu hendaknya sudah memahami dan sudah memperdalam kajian keilmuan tentang psikologi umum, psikologi belajar, psikologi pengembangan, psikologi sosial, agar intervensi yang diberikan atau layanan yang diberikan nantinya tidak salah gitu. Jadi peserta didik juga bisa memahami dirinya, karena intervensi yang diberikan tidak salah dan tepat sasaran dan tepat sesuai dengan layanan. Kemudian selanjutnya, visi, misi, dan tujuan dari bimbingan dan konseling. Jadi, visi dari bimbingan konseling itu terwujudnya insan yang bahagia, yang dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik, seperti itu. Dan bahagia tentunya. Kemudian, misi dari bimbingan dan konseling itu ada 3. Yang pertama yaitu misi pendidikan, kemudian yang kedua itu ada misi pengembangan, dan yang ketiga itu ada misi pengentasan masalah, yang mana visi ini harus selaras dengan misi dari bimbingan dan konseling. Kemudian tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu membantu peserta didik untuk memahami dan mengembangkan dirinya secara optimal, dan memahami dan memperdalam terkait pengalamannya, kemudian wawasannya, dan tentunya sama seperti visi BK agar bertumbuh menjadi insan yang bahagia. Kemudian di dalam peta konsepnya juga kita bahas terkait fungsi dari bimbingan dan konseling. Jadi tadi di awal fungsi sudah kita bahas 2. Nah, jadi untuk fungsi dalam bimbingan dan konseling itu ada 5. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Jadi kita harus bisa, dan peserta didik pun harus bisa paham terkait minat bakatnya, potensi dirinya, kemudian arah karirnya, karena menyangkut terhadap masa depan. Kemudian ada fungsi pencegahan atau preventif gitu, yang mana fungsi preventif atau pencegahan ini dilakukan sebelum terjadinya permasalahan. Bakat atau pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, seperti inilah fungsi pencegahan dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengentasan, kuratif atau perbaikan, yang mana fungsi ini berjalan ketika sudah terjadinya permasalahan. Kemudian yang ada fungsi adaptasi, jadi peserta didik juga itu harus kita bantu untuk adaptasi. Dan yang terakhir itu ada fungsi penyesuaian. Jadi selesai adaptasi, kita juga harus tetap menyesuaikan, agar apa? Agar ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, agar ketika peserta didik itu menjalani kehidupan sehari-hari itu bisa dan berjalan dengan baik dan lancar gitu. Seperti itu. Kemudian untuk prinsipnya, jadi untuk prinsip BK itu berkenaan dengan program layanan, sasaran layanan, tujuan layanan, seperti itu. Jadi berkenaan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi.
Kemudian yang terakhir ada asas-asas nih. Jadi asas-asas bimbingan dan konseling itu ada 12 asas yang harus seorang konselor itu pahami. Namun, tiga asas yang harus kita pakai, tiga asas yang utama dalam pelaksanaan layanan konseling, yaitu yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini menyangkut data pribadi ya, data pribadi seorang klien itu agar tidak bocor. Jadi cerita harus kita keep dan tidak diperbolehkan, karena jika kita menyebar maka kita melanggar kode etik kita sebagai seorang konselor. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi konseli itu datang untuk melakukan sesi konseling itu dengan sukarela. Kemudian yaitu ada asas keterbukaan. Jadi di dalamnya itu harus terbuka agar apa? Agar intervensi yang nantinya diberikan itu tidak salah. Kemudian selanjutnya ada asas kenormatifan, ada asas keterpaduan, ada asas kemandirian, kemudian ada asas tuturi handayani. Selanjutnya ada asas kedinamisan, asas kegiatan, kemudian asas kekinian, dan asas alih tangan kasus. Kemudian selanjutnya kita bahas terkait analisis kasus mikro. Karena tadi di awal sudah kita bahas terkait pengalaman pribadi, kemudian kita bahas terkait peta konsep. Sekarang mari kita analisis kasus mikro. Kita ambil kasus seumpama kita ambil di bidang karir. Nah, bidang karir ini biasanya diterapkan kepada siswa kelas 12 yang bingung nih untuk menentukan arah karirnya. Namun biasanya tidak harus untuk kelas 12. Nah, kelas 9 pun bisa. Ketika bingung dihadapkan ingin melanjutkan studi SMA atau SMK atau sekolah yang lain seperti itu. Nah, tapi yang sering ditemukan untuk karir ini di kelas 12 yang banyak ya. Di kelas 12 karena menyangkut masa depan gitu, dan pengembangan kedepannya terkait potensi yang peserta didik miliki. Untuk jenis layanannya yang diterapkan yaitu sudah jelas, yaitu layanan informasi. Jadi guru BK itu selain memberikan informasi juga harus memfasilitasi gitu. Biasanya dilaksanakan ketika kelas 10 sudah memberikan informasi seputar terkait perguruan tinggi, agar nantinya ketika kelas 12 peserta didik itu sudah memiliki pilihan gitu, seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya itu pohon karir. Nah, pohon karir ini masuk ke dalam program salah satu program bimbingan dan konseling juga. Jadi nanti di dalamnya itu ada pengelompokan terkait universitasnya, pekerjaannya gitu. Jadi lebih pemahaman peserta didik itu terkait karir kedepannya dan prospek pekerjaan itu jauh lebih luas. Kemudian selanjutnya untuk prinsip BK-nya ini jelas berkenaan dengan program layanan. Nah, jadi program BK itu harus mementingkan juga yang namanya asas kekinian gitu. Jadi nanti biasanya untuk zaman sekarang gitu sudah diadakannya kampus expo. Nah, jadi nanti untuk alumni-alumni yang salah satunya yang sudah berkuliah atau sudah bekerja, itu nanti bisa menginformasikan kepada adik-adiknya seperti ini loh di kampus ini, seperti ini loh di kampus ini gitu, dan kampus-kampus lainnya gitu, terutama top 10 PTN di Indonesia, dan itu sudah pasti menjadi impian para peserta didik seperti itu. Jadi di sini fungsi asas kekinian. Jadi guru BK itu tidak monoton. Jadi guru BK itu paham akan perkembangan zaman seperti itu. Kemudian untuk keprofesionalan seorang konselor, jadi seorang konselor itu juga harus sangat terikat dengan kode etik seorang konselor. Jadi tidak melanggar kode etik dalam pelaksanaan dalam memberikan intervensi, seperti tadi yang saya singgung bahwasanya seorang konselor itu merupakan profesi yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa empati yang sangat tinggi terhadap peserta didik, terhadap konseling, terhadap permasalahan orang lain, dan terhadap masyarakat. Kemudian konsekuensi yang sangat dapat dirasakan oleh konselor itu yang jelas melanggar asas kerahasiaan, dan sanksinya sudah jelas tidak bisa dipercaya oleh peserta didik gitu, karena seorang konselor itu menyangkut kehidupan hajat orang banyak, kehidupan peserta didik termasuk masa depannya gitu. Jika seorang konselor tidak dapat menjalankan kode etiknya, maka peserta didik tidak akan percaya terhadap kita sebagai konselor atau terhadap guru BK seperti itu. Rasanya sedih jika peserta didik itu tidak dapat tidak dapat percaya kepada kita sebagai konselor, tidak dapat bercerita takut akan judgement, takut dijudge, takut malah kita mengcompare dan membanding-bandingkan gitu, takut ceritanya tersebar. Nah, itu sangat membuat hati kita sebagai konselor itu sangat sedih seperti itu. Jadi selayaknya konselor kita harus dapat menjaga asas kerahasiaan dan dapat menjaga kode etik seorang konselor itu dengan sangat baik dan sangat terhormat seperti itu. Nah, ada slogan yaitu we share dan we care, itu sangat penting
ketika kita ketika kita memberikan layanan gitu. Karena, dengan sharing itu kita bisa berempati, kita bisa bersimpati, dan kita dapat bisa menunaikan profesionalitas kita sebagai seorang konselor. Ya, baik, video ini saya cukupkan. Sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kemudian saya, menyatakan bahwasannya video ini saya buat dan saya narasikan sendiri tanpa bantuan AI generate, dan, dalam pembuatan narasi ini pure saya buat sendiri, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.